datang nonton anime ini untuk ngeliat top tier waifu? If it really happened. Oke, sekarang gue malah depresi. Pernah gak sih di saat nonton anime lu dapet feeling kalau nih anime itu beda dari yang sering ditonton gitu? Kayak anime gini tuh jarang kita dapetin setiap musim. Kayak nemu warteg murah yang makanannya enak. Maafkan efek samping lapar. Sihir adalah salah satu hal yang sering banget kita temuin di anime, terutama anime action, shonen, dan isekai tentunya. Bukan berarti itu hal buruk, cuma kadang-kadang gue agak bosan aja ngelihatnya. Makanya saat nonton Majono Tabi-Tabi, gue berasa suka aja gitu ngelihat sihir yang ngikutin gaya film barat kayak Harry Potter. Kayak gimana ya, refreshing aja gitu ngelihatnya setelah kita biasa dibombardir dengan sekolah sihir ataupun dunia JRPG hampir di setiap musim. Masuk ke sinopsisnya. Elaina adalah seorang anak perempuan yang bercita-cita jadi puan sihir untuk bisa melakukan perjalanan berkeliling dunia seperti idolanya di buku favoritnya, Kisah Petualangan Nike. Dan di sini kita ngelihat perjalanan Elaina mengelilingi dunia untuk membuat buku kisah petualangan versi dia sendiri. Cerita yang disuguhin di anime ini sendiri ngeliatin Elaina yang mengembara berkeliling dunia. Jadi di setiap episode kita tuh diliatin Elaina yang berkeliling ke berbagai tempat di dunia tanpa ada plot yang nyatuin seluruh ceritanya. Jadi si animenya ini tuh lebih ke arah episodik gitu daripada ada satu cerita besar. Kayak Violet Evergarden lah contohnya. Hal yang kita tonton di sini adalah Elaina yang mempelajari tentang dunia yang besar ini, mau baik ataupun buruk. Jadi bener-bener dapet gitu feel berpetualangnya. Oke, kalau mau tahu pendapat gue nonton atau enggak, nonton. Karena mulai dari sini gue bakal omongin episode 1 sampai 3. Jadi spoilers. Di episode 1 kita dikasih lihat Elaina yang rajin berusaha untuk jadi puan sihir. Sampai-sampai dia lolos tes ujian sihir jadi lulusan termuda di umur 14 tahun. Tapi kita diberitahu kalau dia ini tuh masih belum siap secara mental. Di sini Elaina ketemu Flan Sensei yang nerima Elaina sebagai murid sihirnya. Tapi bukannya diajarin sihir, Elaina malah kayak jadi pembantu di tempat Flan Sensei ini. Sampai-sampai kesabaran Elaina habis dan ditantang bertarung sama Flan Sensei. Ya tentu aja Elaina kalah di sini. Tapi kita dikasih tahu, ternyata orang tuanya Elaina sendiri yang nyuruh senseinya ngetes Elaina secara keras. Sampai Elaina nyerah gitu. Tapi di sini senseinya nggak ngelakuin itu, karena Elaina orangnya emang pantang menyerah dari sananya. Jadi mau dikasih tes sekeras apapun ya dia bakal bangkit lagi terus menerus. Maka dari itu sensei bukan ngetes Elaina dengan keras, tapi ngetes kesabarannya Elaina sampai udah habis banget tuh, sampai udah dibuat kesel Elainanya. Barulah dia dites bertarung. Dan disinilah pesan sebenarnya yang mau disampaikan di episode 1. Elaina ini orangnya terlalu menahan diri. Kalau ada hal yang gak disukai, Elaina ini terlalu cepat nerima dan malah ditahan aja. Karena Elaina ini orangnya udah cukup dewasa. Dia udah ngerti gitu dirinya siapa, dan dia bisa tahu pendapat orang lain tentangnya. Jadi kalau ada ketidakadilan terhadap Elaina, ya dia tahan aja. Maka dari itu pesan di sini tuh nggak boleh kita tuh nahan semuanya sendiri. Kalau ada hal yang nggak disukain, omongin, protes. Karena nggak semua orang punya kesabaran buat nerima aja keadaan yang nggak adil. Karena kalau diterima terus, nanti bisa-bisa di tengah-tengah perjalanannya Elaina tuh cuma dimanfaatin orang lain buat keuntungannya sendiri. Tapi bukan itu aja pesan yang bisa dipetik di episode 1 ini. Ibunya Elaina ngasih 3 janji yang harus ditepati Elaina selagi mengembara. Pertama, larilah jika dalam kondisi bahaya. Kedua, jangan menganggap diri Elaina spesial. Jangan sampai lupa kalau Elaina ini masih sama kayak orang lain, masih manusia. Ketiga, pulanglah suatu saat dengan menunjukkan wajah riang gembira. 3 pesan ini yang bisa dibilang nentuin sifat Elaina dan keputusan Elaina di perjalanannya nanti.
Episode 2 is more like Smug saya, Smug Elaina, and anime noises. Yang gue lihat dari episode 2 sih kebanyakan lebih ke Elaina yang sekarang jadi mentor buat saya, anak ini. Dan pesannya pun ya intinya tentang tumbuh dewasa sih kalau yang gue tangkep dari episode ini. Jadi ya gue gak akan lama-lama ngobrolin episode ini. Sekarang kita masuk ke episode yang bener-bener mancing berbagai reaksi dari orang-orang. Di episode 3 ini kita dikasih 2 cerita. Yang pertama cerita ladang bunga beracun, di mana Elaina ketemu seorang perempuan di ladang bunga ini. Di sini dia disuruh memberikan bunga dari ladang tersebut ke negara yang dia tuju. Di saat Elaina sampai di negara tujuannya, Elaina dikasih tahu oleh penjaga gerbang negara itu bahwa si bunganya ini beracun, yang efeknya ngebuat orang-orang yang teracuni nyamperin ladang bunga itu cuma buat jadi makanan si ladang bunga tersebut. Di sini kita diberitahu si perempuan yang ditemui Elaina di ladang bunga itu udah kena racunnya, dan dia ini adalah adik dari salah satu penjaga gerbang tersebut. Keesokan harinya dia balik lagi ke ladang bunga dan ngelihat perempuan yang ditemuinya udah berubah jadi bunga, dan si penjaga gerbang udah kena racun dari bunga itu. Cerita bagian kedua berjudul Vas Kebahagiaan. Di sini Elaina ketemu seorang anak laki-laki bernama Emil yang memegang vas berisi kebahagiaan yang udah dirubah menjadi sihir untuk diberikan ke Nino, seorang pelayan yang sebenarnya adalah budak di rumahnya Emil. Karena Emil ini ngelihat dia selalu murung terus dan ingin ngebuat Nino ceria dengan memperlihatkan hal yang membahagiakan ke Nino. Sesampainya Elaina di rumah Emil, kita ngelihat Nino yang keluar dari ruangan sambil ngerapihin bajunya. Lalu beberapa saat kemudian, No, 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 ugly bastard. Ayahnya Emil keluar dan nyeritain tentang dia ngebeli Nino buat ngebantu pekerjaan rumah sambil ngomong, 家事は多少できるし、何より将来美人になりそうだったから迷わず買った。 Oke. Lanjut ke adegan Nino mecahin teko, dan ayahnya Emil langsung nyentak Nino sambil nyuruh ngebersihin pecahan teko barusan. Di sini kita ngelihat Elaina udah ada niat untuk nyerang si ayahnya Emil ini, tapi dia mengurungkan niatnya, dan jadinya Elaina memperbaiki teko yang pecah barusan. Setelah kejadian ini, Emil pun ngasih vas kebahagiaan itu ke Nino, dan Nino pun nangis melihat kebahagiaan yang muncul dari vas itu. Elaina pun melanjutkan perjalanannya dan teringat sebuah akhir dari kisah seorang suami yang melakukan perjalanan keliling dunia, menyalin pemandangan indah yang dia lihat di perjalanannya untuk diperlihatkan ke istrinya yang sakit gak bisa keluar rumah. Di akhir cerita bukannya bahagia setelah melihat pemandangan indah yang disalin sang suami, tapi dia malah makin putus asa karena sang istri makin sadar kalau dia gak akan pernah ngalamin kebahagiaan itu dalam hidupnya. Sang istri pun bunuh diri setelah itu. Pesan yang diomongin Elaina pun bener-bener ngena di sini. Hal yang kita lakukan demi orang lain tuh belum tentu benar. Kebaikan dan keindahan terkadang bisa menjadi kepedihan. Setelah menonton episode ini, pasti bakalan banyak yang ngerasa, kenapa Elaina diem aja gitu di saat kedua hal tragis ini terjadi di depan matanya. Mari kita ingat lagi pesan emaknya Elaina di episode 1. Pertama, larilah jika dalam keadaan bahaya. Kedua, jangan menganggap dirimu istimewa. Ketiga, pulanglah ke rumah di saat perjalananmu selesai dengan menunjukkan senyuman riang gembira. Dengan gak menolong kedua hal tragis tadi, kedua orang itu, Elaina ini cuma ngikutin janji yang udah dia buat sama ibunya, gak lebih, gak kurang. Tapi Elaina paling gak bisa ngebantu Nino. Gini. Untuk kasus kedua ini, masalahnya itu gak semudah ngehajar si ugly bastard terus semua orang bahagia pada akhirnya. Kalau masalahnya semudah itu, ya Elaina juga udah pasti bantuin.
Kalau Elaina ngehajar ayahnya Emil ini, terus ngebawa Nino kabur, udah itu apa? Nino mau dikemanain? Kan gak mungkin Elaina bawa-bawa Nino di tengah perjalanannya. Dan Nino sendiri itu udah dibeli sama ayahnya Emil. Jadi kalau Elaina ngebawa kabur Nino, ya itu sama aja kayak pencurian. Jadi gak semudah itu juga masalahnya. Dan yang paling penting, Elaina ini bukan pahlawan. Dia ini belajar jadi penyihir untuk mengembara dan menulis buku tentang perjalanannya mengelilingi dunia. Bukan jadi penyelamat semua orang kesusahan yang dia temuin di perjalanannya. Gue suka sifat Elaina yang kayak gini, karena dia bukan pahlawan penyelamat semua orang. Dia tahu batasan apa dia bisa nyelamatin atau enggak. Mungkin bakal ada yang lihat ini dan ngomong, Elaina jahat, egois gitu. Tapi kalau kata gue, dia ini realistis. Dia itu cuma pengembara. Dia gak akan ikut campur masalah keluarga orang lain kayak yang ada di episode 3 ini. Gue suka banget Majo no Tabi-Tabi ini. Series ini ngasih kita cerita perjalanan keliling dunia, dibumbui dengan pesan moral yang berbeda di setiap episode. Ngasih penontonnya pelajaran hidup. Dan kalau ada anime yang masih banyak pesan moral gini, ya udah sih gue auto suka sih. Sekalian ngedidik penontonnya gitu. Kalau gak semua masalah di dunia ini tuh bisa beres dengan ngalahin si penjahat. Jadi apakah anime ini recommended? Ya kalau menurut gue sendiri sih recommend banget. Jarang-jarang kita nonton anime dikasih cerita kayak gini, dengan karakter utama yang realistis. Dan ngeliatin gitu kalau si karakter utama ini mengembara dari tempat ke tempat cuma buat jadi pengembara aja. Gak lebih, gak kurang. Makasih udah nonton video ini. Dan gimana pendapat kalian tentang anime ini? Silahkan kasih tahu di kolom komentar. Sekian dari gue. Like jika kalian suka video ini dan subscribe supaya suatu hari nanti lu bisa mengembara keliling dunia kayak Elaina.